pendapat, kemudian harus saling menjaga perbedaan pendapat. Jadi dalam rukun ini kita tuh harus berteman dengan siapa saja ya. Jadi tidak harus membeda-bedakan satu sama lain ya. Nah, meskipun kita tuh berbeda agama, berbeda kebiasaan, berbeda pendapat, suku dan lain-lain. Jadi ketika kita tuh sudah menanamkan hidup rukun di kelas atau di rumah, lingkungan di kelas dan di rumah itu akan terasa aman dan nyaman. Ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang mengenal makna-makna dari lambang Pancasila. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama mengenal lambang negara Indonesia. Yang kedua, mengenal 5 simbol Pancasila. Dan yang ketiga, memahami makna dari setiap simbol yang ada di dalam Pancasila. Nah, yang pertama itu kita akan mengenal lambang negara kita. Yang diketahukan lambang negara kita itu adalah apa? Lambang negara kita itu apa? Burung Garuda. Burung Garuda Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia, yang dimana di dalam burung Garuda itu ada perisai, dan di dalam perisai itu ada 5 gambar yang mempunyai arti penting, dan setiap gambar itu adalah merupakan simbol dari Pancasila. Nah, di sini ada simbol-simbol Pancasila. Yang pertama itu ada apa yang pertama? Ya, yang kedua ada apa? Yang ketiga yang keempat dan yang kelima ada. Jadi kita di sini akan membahas satu persatu dari 5 simbol Pancasila tersebut. Yang pertama itu ada bintang. Nah, bintang itu bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang dimana maknanya itu mengartikan bahwa cahaya keharmonian dari Tuhan yang dipancarkan kepada setiap manusia. Nah, jadi kita tuh diajarkan untuk berdoa, bersyukur, dan berbuat baik kepada setiap manusia. Nah, coba Ibu mau tahu siapa yang di sini tahu contoh dari sila pertama? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu contoh dari sila pertama? Saya Bu, Ya, apa? menjalankan kewajiban beribadah. Ya, benar. Ya, jadi sila pertama ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa, bersyukur, dan berbuat baik kepada setiap manusia. Yang kedua, ada rantai. Bunyi silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, makna dari sila kedua ini yang dimana dia itu terdiri dari mata rantai kecil dan
saling terikat erat dan saling membantu sesama teman atau keluarga. Kemudian sila yang ketiga adalah pohon beringin. Bunyi silanya adalah Persatuan Indonesia. Maknanya, pohon beringin ini merupakan pohon yang besar dan kuat yang dapat tumbuh dengan baik dan tahan lama, sehingga dianggap sebagai wujud dari kekuatan dan ketahanan. Contohnya itu seperti kita tuh sering mengikuti upacara bendera. Di sini kalian pasti pernah kan setiap hari Senin pas SD sering mengikuti upacara bendera. Kemudian juga kita harus menghargai setiap perbedaan. Nah, jadi misal teman kita ada yang agamanya berbeda sama kita, jadi kita tuh tidak boleh saling mengejek. Kita harus saling menghargai perbedaan. Kemudian yang keempat ada kepala banteng. Bunyi dari sila keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang dimana makna dari kepala banteng ini sendiri adalah hewan yang suka hidup berkelompok. Jadi banteng ini hewan yang suka hidup berkelompok. Jadi ini melambangkan kebiasaan musyawarah, berdiskusi bersama sebelum mengambil keputusan. Kemudian juga dia mencerminkan kekuatan rakyat Indonesia dan mengutamakan musyawarah atau diskusi untuk melahirkan sebuah keputusan. Sila yang kelima ada padi dan kapas, di mana bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan maknanya adalah sumber kebutuhan dasar semua manusia atau setiap manusia. Simbol ini mengajarkan kita untuk berbagi, hidup adil dan sejahtera. Nah, jadi anak-anak sudah pada tahu kan di sini contoh-contoh dari setiap sila. Nah, jadi di sini ibu akan membagi kalian kelompok. Ini mana satu kelompok itu terdiri dari 3 orang ya. Jadi di sini ibu buat 3 kelompok. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan 2 sila. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya.
kelima itu mengapa kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat atau di sekolah. Bagaimana anak-anak, apakah sudah paham untuk tugasnya, tugas kelompoknya? Bagaimana anak-anak semua? Apakah soalnya sulit atau mudah? Agak sulit. Sama ya, gambarnya. Bagaimana anak-anak dapat selesai untuk pengerjaannya? Oke, kalau sudah selesai untuk setiap kelompok mempresentasikan hasilnya ya. Ya, semuanya. Ini mau dari kelompok mana dulu? Kelompok satu udah siap belum? Dari kelompok dua dulu ya, jadi untuk kelompok dua. Bagaimana Bu ini presentasi ini ya? Jadi nanti untuk kalian presentasikannya, yang pertama itu kalian akan memperkenalkan diri dulu. Kemudian yang kedua, kalian akan menjelaskan satu persatu lembar jawaban yang ibu kasih itu. Jelaskan ya satu-satu. Semuanya dulu ya. Untuk kelompok dua bisa maju presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi
lambang sila kedua itu rantai, terus lambang sila kelima itu padi dan kapas. Selanjutnya itu makna yang terkandung di dalam sila kedua dan kelima. Sila kedua itu tidak membedakan sesama, dan yang sila kelima itu mengajarkan kehidupan adil. Terus yang nomor 3 contoh nyata nilai yang dapat diterapkan di kehidupan masyarakat. Yang pertama, tidak bikin teman. Yang kedua, saling menghormati dan adil kepada sesama. Selanjutnya yang lembar kedua, soal pertama itu sebutkan ada berapa sila yang terdapat dalam Pancasila. Ada 5. Terus soal yang kedua, makna dari sila kedua yaitu tidak membeda-bedakan dan saling menghormati. Terus yang ketiga itu bagaimana cara kita menunjukkan sikap adil terhadap teman di kelas itu menghormati pendapat. Yang keempat itu berikan salah satu contoh dari sila pertama Pancasila. Itu ada beribadah dan berdoa. Yang terakhir, mengapa kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat atau di sekolah? Itu sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Itu tadi jawaban dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil jawaban kita. Soalan pertama, Kita menyiapkan salah satu dan salah tiga. Yang pertama itu salah satu yaitu lambang kita. Bunyi silanya dengan seperti esa. Dan sila tiga lambang orang dingin bunyi silanya bersama Indonesia. Lalu makna yang terkandung dalam salah satu dan tiga. Sila satu melakukan keluarga beribadah. Makna sila tiga mengutamakan persatuan dan kebersamaan meskipun berbeda-beda. Lalu ada lagi contoh nyatakan nilai yang dapat diterapkan di kehidupan masyarakat. Contoh sila pertama yaitu ibadah, berdoa sebelum makan dan mengucapkan salam. Lalu contoh sila ketiga bekerjasama, mengikuti peraturan negara dan hidup rukun. baik selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yang pertama, sebutkan ada berapa sila yang terdapat dalam Pancasila. Jadi ada 5 sila yaitu pedoman berbangsa. Yang kedua, jelaskan makna dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua adalah menghargai sesama manusia, bersikap adil dan berperilaku sopan. Yang ketiga, bagaimana cara kita menunjukkan sikap adil terhadap teman sekelas? Itu dengan cara tidak membeda-bedakan teman, berbagi dan bersikap jujur. Soalan keempat, berikan salah satu contoh dari sila pertama Pancasila, yaitu berdoa sebelum makan dan sesudah belajar. Yang kelima, mengapa kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat atau di sekolah agar tercipta kehidupan yang rukun, tertib dan saling menghormati. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Baik, sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok pertama,
menganalisis tentang sila keempat dan juga satu. Sila pertama, tuliskan dan jelaskan lambang dan bunyi dari sila tersebut. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Lalu soal yang kedua, jelaskan makna yang terkandung di dalam sila tersebut. Yang sila pertama, saling menghormati perbedaan suku dan agama. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain. Lalu soal yang ketiga, berikan 3 contoh nyata nilai yang dapat diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Contoh sila pertama, warga saling menghormati saat beribadah, tidak memilih keyakinan orang lain, hidup rukun meskipun berbeda agama. Lalu contoh sila keempat, menerima hasil keputusan bersama, bermusyawarah untuk jadwal kerja bakti, menyampaikan pendapat dan dilangsungkan. Soal selanjutnya yang pertama, sebutkan ada berapa sila yang terdapat dalam Pancasila. Ada 5 sila. Yang kedua, jelaskan makna dari sila Pancasila. Manusia yang adil dan beradab, yaitu kita harus bersikap adil, saling menghormati dan memperlakukan semua orang dengan baik. Soal yang ketiga, bagaimana cara kita menunjukkan sikap adil terhadap teman kelas. Tidak memilih teman, berbagi dengan sama rata dan tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat, memberikan salah satu contoh dari sila pertama Pancasila, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan yang kelima, mengapa kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat? Karena kehidupan menjadi rukun, damai, saling menghormati dan tidak menjadi pertengkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Tuhan sudah menjelaskan kepada kalian apa saja makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada setiap silanya ya, pada setiap lambangnya. Nah di sini Ibu akan memberikan kalian kartu yang akan kalian masukkan ke dalam lingkaran Pancasila ini. Nanti satu kelompok itu mendapatkan 4 kartu ya. Nanti kalian satu persatu maju ke depan memasukkan kartu tersebut ke dalam kotak yang ada di depan ini sesuai nilainya ya. Misalkan kita harus melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat itu termasuk ke dalam sila yang berapa? Sila pertama. Jadi melaksanakan sholat ini dimasukkan ke dalam sila yang pertama. Dimasukkan ke dalam sila yang pertama. Nah untuk selanjutnya juga seperti itu ya. Nanti di belakang kartu ini kalian tulis nama kelompok tulis kelompoknya ya. Ini rujukan. Kalau sudah ditulis semua untuk kelompok 1 boleh maju ya satu. Masukkan kartunya di dalam satu kelompoknya maju semua. Jadi dibagi ya.
Jadi untuk kelompok yang paling banyak benarnya itu adalah kelompok 3 ya. Jadi teman untuk kelompok 3. Jadi di dalam Pancasila ini kan terdapat 5 sila ya. Sila yang pertama itu tadi ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini Ibu mau memberikan kalian tugas untuk di rumah, yaitu kalian tuh harus menanamkan nilai-nilai Pancasila ya di kehidupan kalian sehari-hari. Dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Jadi kalian harus menerapkan semua sila itu ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas boleh dipimpin doanya. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.